Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan saya masih membahas topik pemrograman Flutter. Nah, saya melanjutin video tutorial sebelumnya di mana saya sudah membahas tentang package HTTP, dan di sini di video yang pertama saya membahas tentang method force dalam kasus to do app, dan sehingga saya bisa menyimpan data ke database server. Di sini saya menggunakan MySQL sebagai database servernya, dan Laravel sebagai REST API-nya, sebagai web service-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di video yang pertama ini saya membahas bagaimana kita bisa simpan data. Oke, kita coba lihat di sini ada tombol add. Ini ada tes 1 2 3 4 5 5. Jadi saya tambah misalnya seperti ini. Dan di title misalnya tes 6, di description-nya tes 6 di sini. Oke, kita simpan. Nah, nanti kita coba lihat. Nah, di pemasaran sebelumnya ini belum langsung bisa bertambah ya teman-teman. Jadi kita perlu reload lagi. Tapi datanya sebetulnya sudah bertambah nih kalau kita lihat di browse. Nanti di sini ada tes 6 ya. Dan di sini juga ya teman-teman, kalau saya restart ulang nanti baru muncul ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini nanti. Nah, nih tes 6 ya. Nah, jadi saya akan memperbaiki coding ya teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya nanti setelah saya tambah, di sini saya tekan tombol tambah dan saya tambah, lalu saya kembali ke bagian ini, nanti langsung data saya tambah itu muncul atau tampil ya teman-teman ya. Nah, tapi sebelum saya ke sana, saya akan memperbaiki coding terlebih dahulu, karena itu ada pengaruhnya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, metodenya itu sifatnya lokal. Jadi metode untuk menampilkan data itu di dalam to do list ini ya, di dalam kelas to do list ini. Dan metode untuk simpan data juga itu di dalam kelas add ini. Nah, bagaimana metode, misalnya metode add to do ini dan metode to do list ini, metode load all to do ini saya buat dia global, jangan lokal ya. Jadi kalau selama ini kan maksudnya di coding sebelumnya itu saya buat dia lokal ya. Jadi misalnya tadi ya teman-teman, load all to do ini berada di kelas to do list ini ya, dan add to do itu berada di kelas add screen. Nah, jadi rencana seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti ada sebuah kelas ya teman-teman, ada sebuah kelas. Nah, kelas ini nanti akan menyimpan load all to do tadi yang sifatnya lokal tadi, kita letakkan di sini, dan add to do kita letakkan di sini juga metode tersebut, sehingga nanti kelas-kelas yang lain itu tidak menyimpan load all to do masing-masing. Jadi dia cukup mengakses di sini saja. Begitu juga dengan kelas lain bisa mengakses add to do saja, bisa mengakses add to do. Jadi kita nggak perlu menuliskan metode tersebut secara lokal. Jadi kalau kita ada kelas lain yang membutuhkan load all to do, cukup kita akses saja. Jadi nggak perlu kita coding ulang di sini. Nah, jadi rencana seperti itu. Jadi ini saya akan buat dia menjadi global sehingga kelas-kelas lain nanti bisa mengaksesnya di sini ya, teman-teman ya. Nah, itu nanti ada dampaknya di coding yang tadi ya teman-teman ya. Jadi di coding yang memungkinkan kalau kita tambah dan kita back itu langsung muncul ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di video ini jadi sebelum ke sana saya akan memperbaiki codingnya terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini ada address URL ya. Di add ada address URL, di to do list juga ada address URL. Nah, bagaimana kalau seandainya saya pindah domain? Misalnya di kidimi.id yang semulanya saya letakkan di situ, tiba-tiba saya mau pindahkan domainnya di domain lain, misalnya bukan lagi kidimi.id tapi misalnya mykidimi.id.
Nah, itu berdampak buruk juga di sini teman-teman ya. Kalau saya punya banyak coding yang mengandung address URL, itu saya akan ubah satu persatu dan itu merepotkan. Nah, tetapi kalau saya letakkan di satu di sini, hanya di kelas ini saja, nah itu cukup mudah, sangat mudah ya. Jadi saya cukup mengubah satu address URL saja dan semua berdampak di kelas-kelas yang lain. Itu juga pemikirannya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, jadi di lib ini ya teman-teman, saya akan buat sebuah metode. Ya, sebelum buat sebuah metode, mungkin saya kelompokkan dulu menjadi dalam sebuah folder. Misalnya, nama foldernya itu adalah methods ya. Nanti di sini kumpulan methods ya. Nah, karena saya ingin membuat apa ya, metode yang mengelola data to do, jadi di sini nanti akan saya buat sebuah kelas, sebuah file namanya to do method gitu ya teman-teman ya. Oke, nah misalnya nanti nama kelasnya adalah kelas to do method seperti ini. Oke, nah nanti di dalamnya ada yang tadi pertama saya akan ini ya, yaitu dulu sini ya, saya akan pindahkan load all to do sini ya. Nah nanti di dalamnya ada sebuah method void load all to do's di sini ya teman-teman. Nah seperti ini ya, dan supaya dia bisa langsung diakses tanpa kita bentuk objeknya, di sini kita tambahkan static. Nah seperti ini, jadi dia langsung kita bisa akses ya tanpa kita bentuk instan dari sebuah kelas ya. Oke, nah di sini nanti teman-teman saya akan tambahkan uh, static yang ini nih. Saya pindahkan aja teman-teman ya. Saya kopikan aja nih. Yang ini nih. Saya kopikan, saya pindahkan di sini. Dan di sini saya buat dia static juga. Static dan sifatnya konstanta ya teman-teman ya, karena dia kan nih ya tidak akan berubah ya. Address, oke. Apalagi, oke kita coba pindahkan satu persatu ini. Oke, nah ini nanti address URL ya teman-teman ya. Nah ini saya coba buat dulu ya, static misalnya konstanta subdress misalnya. Contohnya aja teman-teman ya. Ini untuk mengolah data tuduhan. Oke, di sini saya kopikan. Nah, seperti ini. Oke, di sini nanti sub address ya. Oke. Nah, kita ambil lagi yang ini. Ini untuk mengambil datanya. Oke, final response with. Nah, di sini kita tambahkan asynchronous ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini dia HTTP-nya nggak dikenal ya. Kita ambil yang ini teman-teman ya. Tuh, kita copyin dulu sebelum kita delete nanti. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini nanti ya, teman-teman kita ambil. Nah, nih. Nanti dia JSON itu nanti ada yang di sini ya, teman-teman ya. JSON itu yang di sini kita copy import ini .comport. Oke, nanti dia JSON. Nah, apalagi nanti dia di dalam body ini kan dia akan mengembalikan ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat waktu ini kan kita load data ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di API-nya menggunakan Laravel ya. Nah di sini nanti di indeks ya teman-teman ya. Di indeks ini nanti
nih, kalau dia ada datanya, tidak ada datanya, maka dia akan mengembalikan status message, statusnya false, ya. Jadi di body ini nanti ada status, ya teman-temannya, ada juga nanti message kalau dia gagal. Tapi kalau dia true, ada status jadi true, dan ada data, ya teman-teman. Data itu yang akan digunakan untuk menampilkan data, ya. Oke, jadi di body itu ya teman-teman, ya. Nah, di sini saya akan mengambil statusnya kan, ya. Kalau dia ya gini, ya. Oke. Nah, jadi teman-teman gimana caranya? Jadi ini eh, apa ya, teman-teman? Jadi saya akan load, ya. Saya akan load. Jadi di sini ada seperti ini, teman-teman. Jadi jadi dia itu bisa mengembalikan kumpulan data tadi ya, teman-teman, ya. Itu bagaimana caranya, ya. Oke, sekarang gini, saya akan buat saya akan pindahkan yang tadi modelnya dulu ya, teman-teman, ya. Modelnya itu model to do, ya. Modelnya yang ini ya, teman-teman, ya, yang ada struktur yang tadi, ya, struktur to do, ya. Nah, ini saya pindahkan di sini. Oke, ya. Jadi di sini saya akan buat dia dalam bentuk seperti ini, list to do, ya teman-teman, ya. Nah, ini, ya. Oke, ini dia minta di future, ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman, ya, future. Nah, oke. Nah, dia perlu ini, ya. Jadi nanti di sini ada list to do juga, list to do, ya, seperti ini teman-teman, ya. Misalnya all to do's, ya, yang semula nanti datanya kosong, ya teman-teman, ya. Nah, ini, ya. Nah, jadi di sini nanti kalau kita lihat ya teman-teman, kalau dia statusnya true, maka dia jadi di sini kita ambil dulu ya teman-teman, ya, status, ya. Jadi ini ya teman-teman, ya, boreal, ya, status kita ambil dari body, ya, status, ya teman-teman, ya, seperti ini. Nah, ini sama seperti ini tadi, ya. Nih, ya. Nah, lalu kalau dia true, ya, berarti ada datanya teman-teman, ya. Ini ada datanya, ya. Baru kita looping nanti ya teman-teman, ya, di sini, ya. If statusnya true, ya, barulah kita lakukan proses looping data yang ini ya teman-teman, ya. Nah, ini, ya. Oke, kita ambil di sini formnya. Nah, seperti ini, ya. Tapi kalau seandainya dia false, nanti datanya kosong, ya, seperti ini teman-teman, ya. Oke, nah di sini kita sorry, gimana tadi, ya? Oh, ini kita copy bisa nih ya teman-teman, ya. Kita copy aja. Oke, kita letakkan di sini nih. Nih. Ya, jadi term to do ini sementara to do, ya. Nanti ini oke, oke. Nah, nanti kan di sini ada nih all to do, ya, kita add, ya. Kita add ya teman-teman, ya. Jadi all apa tadi, ya? All to do, ya. Add. Nah, yang ini nih. Add term to do. Oke. Oh, enggak. Ini di dalam aja teman-teman, ya. Kita buat ya di dalam sini aja nih. Di dalam ini, ya. Oke, kita buat ya on nih seperti ini, ya. Nah, nanti oke, ini sudah selesai loadnya. Nah, kita kembalikan nilainya return all to do's. Nah, seperti ini, ya teman-teman, ya. Oke, ini nggak perlu, ya, karena dia sudah lokal, ya teman-teman, ya. Kalau dia di dalam
method berarti dia sudah lokal ya, jadi kita buang aja seperti ini. Nah nanti dia akan mengembalikan dua kondisi ya teman-teman, data yang kosong kalau seandainya statusnya false ya, jadi dia nggak akan masuk ke sini ya, atau data yang berisi kalau seandainya statusnya true, jadi dia akan masuk ke dalam looping ini ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya, itu untuk load all to dos ya, jadi bisa kita gunakan seperti ini teman-teman. Jadi dia sifatnya sudah public nih ya, jadi bisa kita langsung gunakan. Saya akan panggil kelasnya import dengan cara import ya teman-teman, di dalam method ya. Nama kelasnya adalah todos method ini ya. Nah di sini ya, jadi ini nggak perlu saya ya teman-teman, sudah ada. Ini juga nggak perlu ya, saya hapus saja. Ini juga saya nggak perlu ya, gini teman-teman ya. Dan ini juga saya nggak perlu karena sudah ada di situ. Nah ini oke, ini saya jadinya nggak perlu juga ya. Oke, ini juga nggak perlu, ini juga nggak perlu ya teman-teman ya. Nah jadi yang ini nih, ini ya. Oke seperti ini tuh ya. Nah saya akan tambahkan nih ya teman-teman di dalam provider ini ya. Kan kalau di sini satu persatu ya kita tambahnya teman ya, add to do-nya ini ya, add to do. Jadi kalau di sini kan dia akan mengembalikan sekumpulan uh, list to do ya teman-teman. Jadi di sini kan sekumpulan list nih. Sedangkan di sini nanti kalau kita lihat di providernya itu nge-add-nya satu persatu kan. Nah, jadi kita tambahkan lagi di sini void ya, uh, add to do sekumpulan ya. Saya tambahin S saja ya di sini. Jadi yang kita akan ambil itu semua data to do ya, seperti ini teman. Ada nggak modelnya ya? Ini ada modelnya ya. Oke, nanti di sini to do's ya. Oke, seperti ini nih. Jadi kan kalau data itu state ya di sini. Jadi state. Nah, ini, jadi sama dengan to do's langsung ya, teman-teman ya. Nah, gini. Oke, jadi di sini ya, teman-teman, bukan add to do karena kita akan ngambil semuanya ya. Jadi di sini nanti titik add to do's. Nah, tuh ya. Kita ngambil dari metode to do's tadi ya. Jadi kita sebutin aja karena saya buatnya dia statik ya di sini teman-teman ya. Load all to do's ini, jadi saya bisa langsung tanpa membuat objeknya. Jadi to do saya sebutkan metode kelasnya ya, ini load ya, load all to do's ya. Nah di sini ya teman-teman ya, lihat di sini ada nih ya, karena dia ada future kan, nanti kita tambahkan di sini wait ya teman-teman ya. Oke seperti ini ya. Nah ini, jadi ini sebetulnya tanpa metode ini nggak apa-apa ya teman-teman, langsung kita letakkan di sini nantinya ya. Tapi asynchronousnya itu kita letakkan di sini nantinya ya, karena dia nggak ada metode lokal ya. Tapi kalau kita mau membuat metode lokal nggak apa-apa, kita tinggal panggil aja seperti ini. Oke, statusnya post. Oh ini bisa kita buang ya teman-teman ya, kita nggak butuh lagi ini. Dan ada beberapa yang bisa kita buang ya teman-teman. Nah yang abu-abu ini kita buang aja karena kita nggak butuh lagi ya. Oke, ini juga nih. Oke, oke kita coba cetak ya teman-teman ya. Print status. Kita coba jalanin dulu. Oh ya. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kita coba cetak yang return, sorry, yang print
to-dos-nya ya, all to-dos-nya. Nah, ini ya. Kita coba buang aja yang ini karena sudah tahu statusnya true, datanya ada. Ada datanya nih 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, 8 data ya teman-teman, seperti ini ya. Oke, oke, ini sekarang kita coba buang aja ya teman-teman ya, nggak perlu lagi ya. Ini kita buang saja. Nah, di sini kita buang ya. Kalau dia tidak kosong, ini kita buang ya. Yang ini, jadi tutup saja. Is not empty, dia akan nampilin. Jadi kalau dia is not empty, dia akan nampil yang ini. Nah, kalau dia empty masalahnya, is not empty ya. Nah, ini kita coba buang dulu animasinya teman-teman ya. Kita ke sini ya. Nah, ini. Oke. Ini ya teman-teman ya. Jadi saya coba atur dulu ya. Nah, nih. Kita coba jalanin ya. Nah, nih ada ya data-data. Ada datanya teman-teman ya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa buat animasinya seperti apa ya. Nah, di sini nih buat animasinya itu ini mungkin ya. Statusnya di sini ya. Kita coba buat ya. Boolean status post di sini ya. Ini di sini jadi karena dia sifatnya wait ya teman-teman ya. Jadi bisa menunggu. Nah, ini statusnya post ya di sini. Dan sini nanti sini statusnya nanti true. Nah, di sini teman-teman bisa, karena ini stateful widget ya, jadi bisa set state ya. Di sini ya. Oke. Di sini nanti ada set state lagi ya. Supaya dia bisa merebuild ya teman-teman ya. Nah, ini. Oke. Sekarang kita coba ya teman-teman ya. Uh, kita coba ya. Kalau dia is not empty ya. Jadi kalau status oke. Jadi kita akan tanyakan tentang statusnya di sini. Kalau dia kosong nanti ini ya. Jadi di sini statusnya seperti ini. Kalau dia sudah terus statusnya, ya ini masih post. Dan ini sudah true. Jadi statusnya nanti akan menampilkan data di sini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti sorry ya, yang ini aja nih saya geser teman-teman ya. Nah, ini di dalamnya ya. Nah, nanti di sini ada, kalau dia false ya teman-teman ya, jadi dia akan menampilkan yang loading animation tadi ya, loading animation widget tadi ya teman-teman ya. Loading loading animation widget ya. Wah, oke, bentar, kita letakkan di center ya teman-teman ya, di center. Oke, di sini ada, sorry. Nah, di sini ada char. Nah, di sini loading animation widget ya. Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman masih ingatkah pembahasan kita tentang loading animation widget ini? Nah, ini ya.
di example, sorry di ini aja nih, di readme. Nah nih ya, loading animation widget saya pakai yang ini ya, stager.whips ya. Oke, di sini titiknya stager.whips ya. Oke, dia butuh color ya, dia butuh color di sini teman-teman. Colornya kita ambil color scheme ya teman-teman ya, color scheme yang primary ya, lalu dia butuh size ya, kita buat 80. Nah gini ya teman-teman ya, so, kita coba nih. Nah sekarang kita coba yang add ya, yang add itu kan dia belum bisa nambah ya teman-teman ya, yang ada di sini ya. Yang kita akan buat juga dia metode seperti ini ya teman-teman ya. Di sini nanti akan saya buat static void ya, add to do ya, asynchronous ya. Nah di sini ya teman-teman ya, sorry, statiknya S-nya besar ya. Dia butuh future di sini seperti ini. Oke, dan kita coba copy aja yang di sini ya teman-teman ya. Nah ini ya. Oke, kita kopikan jadi sama seperti yang di waktu di atas ya. Nah ini ya, jadi ini adalah address URL, ini nanti sub address. Oke, nah nanti di sini ada ini ya, kita copy aja di sini, kita copyin ya, headernya tetap, badinya tetap. Nah ini nih ya, ada title di sini di dalam body. Oke, oke, sorry, ini width ya. Nah ini dia nggak kenal teman-teman ya, jadi ini saya tambah ya teman-teman ya, ini string title, string description ya. Ya karena ini punyanya test.pil ya teman-teman, jadi dia nggak dikenal, jadi kita pakai itu aja, parameter title. Oke, dan ini description ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ya. Nah nanti dia akan ada ini ya. Oke, di sini dia akan kembalikan status ya teman-teman ya, true atau false ya, kayaknya kita butuh itu aja ya, body. Oke, nah nih, oke, berarti ini saya buat dia boolean aja teman-teman ya, dia akan memberikan status apakah berhasil atau enggak ya. Nah di sini ya, oke, di add ini kan nanti ada, oke ini saya akan kembalikan ya, return body status ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang ya ini bisa kita buang nih teman-teman. Oke, ini kita bisa buang, kita nggak butuh lagi. Yang ini kita nggak butuh lagi. Oke, ini nanti ya
Ini nanti kita ganti aja dia status ya teman-teman. Oke, oke. Nah di sini nih ya kita buat gini, ball status ya. Oke, jadi ini enggak perlu ya teman-teman. Jadi ini enggak perlu juga. Oke, ini enggak perlu karena sudah ada. Nah, yang kita perlukan yang metode tadi ya, kita import ya teman-teman. Import uh, methods, jadi to do method ya. Oke, jadi di sini karena dia statik, jadi langsung bisa saya panggil uh, add to do. Nah, ini ada title sama description ya. Itu kita ambil dari test editing controllernya ya teman-teman ya. Oke, untuk title itu namanya title apa ya, title controller. Oke, titik text. Oke, yang description itu saya ambil dari description controller titik text ya. Oke, oke. Nah teman-teman, karena dia pakai future ya teman-teman di sini ya, jadi di sini saya akan tambahkan wait ya. Nah tuh. Oke, di sini ada asynchronousnya ya. Jadi dia akan kembalikan status ya. Kalau statusnya true. Oke. Jadi apa ya teman-teman ya? Di sini akan saya buat ini aja nih. Validatornya dari sini aja teman-teman ya. Ini saya perbaikin juga coding di sini. Nah, ini saya akan buang aja. Saya akan pakai validatornya ada di sini. Jadi di sini dia konstanta ya. Oke, ini saya buang. Nah, sama nih di sini juga dan saya buang juga, dan di sini saya buang ya. Jadikan konstanta di sini. Oke ya. Oke. Ini saya biasa bersin-bersin aja teman-teman ya. Oke. Oke, ini saya buang aja dulu ya. Nah, teman-teman, ini akan saya buang dulu ya. Oke, ini saya buang. Oke. Nah, ini jadi message ya. Kita buat di sini aja nih. Misalnya to do berhasil di, atau to do successfully edit misalnya teman-teman ya. Dan ini kita tambahin konstanta. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, ini kayak yang kita nggak perlu ya. Oke. Ya, di sini sebelum save kita butuh validasi nanti teman-teman ya. Ini kita buang aja dulu. Oke, seperti ini. Lagi. Ya, di sini saya akan membuatkan validate ya, teman-teman. Validator ya, teman-teman ya, di tes pompil ini ya. Nah, di sini nih saya tambahkan validator misalnya value ya. Oke, di sini if value sama dengan 0 ya, atau value is empty, maka return misalnya please enter title pesannya gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau oke nanti kita kembalikan 0. Oke, seperti ini ya.
Nah, sama di tes form pilihan juga nih. Saya akan tambahkan validator value di sini if value sama dengan null atau value is empty, ya, maka saya return sebuah pesan please please enter description. Oke, di sini oke titik oke. Kalau oke nanti kita return null ya kalau sudah diisi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke ini saya buang. Ya, jadi di sini sebelum dia save ya teman-teman ya, saya akan buat dulu if ya. Jadi kita ada validasi di sini ya teman-teman ya. If oke, kalau dia ada masalah ya, di sini current state ya, validate. Nah, ini akan saya kembalikan return ya teman-teman ya, kalau dia ada masalah ya. Oke, jadi nggak akan ke bawah ya. Tapi kalau dia nggak ada masalah, nanti dia akan nih jalan kayak ini ya teman-teman ya. Nah ini oke, nanti ini status ya. Ini akan mengosongkan lagi tempatnya. Perspektif ya. Oh ini kurang satu ya teman-teman ya. Oke, oke nggak ada masalah sepertinya. Oke, di widget to do list. Oh ini salah pindah ya teman-teman kayaknya ya. Oke ini saya ambil ya. Nah ini saya letakkan di sini ya. Oke, oke ini nggak ada masalah lagi ya. Nah sekarang teman-teman, ketika kita tambah data ya. Nah nih kita akan loading ulang ya teman-teman ya. Jadi gini nih, saya akan ubah ya teman-teman ya. Sini akan saya import Flutter report, oke. Dan di sini saya akan import provider ya, to do, oke. Nah di sini kan ada add to do, oke. Ini nambah data di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau statusnya true ya, dia juga akan, nah ini sih akan saya ubah ya teman-teman ya. Ini bukan stateful widget tapi nanti consumer stateful widget ya. Ini jadi consumer state ya, yang ini jadi consumer state. Nah teman-teman, waktu dia sukses simpan data ya, di sini saya akan panggil load ulang ya teman-teman ya. Nih, jadi saya akan read ya, to-do providernya, notifier kita akan panggil add to sorry bukan add to do load ya teman-teman ya. Di sini ada proses add to dos ya, kita coba load ulang ya di sini ya. Oke, di sini ada kelas to do method tadi, kita panggil load address to do. Nah tuh ini dia wait ya, wait, oke, oke.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi supaya dia ngeload data yang baru ya. Oke, sepertinya oke ini. Sekarang kita coba ya teman-teman ya. Saya akan coba jalankan. Oke, ini eh, tes 6 ya. Kita coba tambah tes 7 ya teman-teman ya. Ini nanti validasinya apakah berjalan ya. Tuh ada validasinya tetap ya teman-teman. Ini tes 7. Kita coba tes 7. Dan kalau saya simpan, oke, di sini ada to do successfully edit ya. Dan kalau kita back, apakah muncul? Nah, nih teman-teman, kita sudah berhasil membuat dia menjadi lebih reaktif ya. Begitu kita tambah, dia langsung menampilkan data yang terbaru ya. Oke, itu yang saya bahas di video kali ini dan kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.